Radio Republik Indonesia Cirebon menghadirkan dialog khusus. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1, saya M. Subhan menyapa Anda. Bagi Anda yang sedang menonton siaran ini melalui akun YouTube kami, juga kami ucapkan selamat siang. Hari ini bagi insan pers, insan radio merupakan hari berbahagia karena dunia memperingati Hari Radio Sedunia. Tema tahun ini menjadi luar biasa bagi kami, yaitu Radio and Trust. Bagaimana kemudian publik harus mempercayai media-media pilihan lah, termasuk mungkin radio di antaranya, untuk bisa mendapatkan informasi yang utuh tanpa dipenggal-penggal dan memenuhi unsur 5W1H, mendapatkan informasi yang lengkap, mendapatkan suguhan hiburan yang juga sehat ya. Dan siang hari ini pendengar di studio kita akan menghadirkan atau sudah hadir dua-duanya di studio ini tamu-tamu istimewa saya. Kita akan sapa Dr. Arif Rahman SOS MSI, pengamat media dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Assalamualaikum, selamat siang Pak Arif. Selamat siang Pak Subhan, selamat siang seluruh insan radio, selamat berulang tahun. Siap, terima kasih Pak Arif. Dan bagi Anda yang menonton siaran ini di YouTube, gambar Pak Arif sudah ada di layar. Kemudian ada Bu Heni Susilawati SOS MM, akademisi dari Universitas Kuningan, Jawa Barat. Selamat siang, Assalamualaikum Bu Heni. Selamat siang, Waalaikumsalam Mas Arif. Mas Arif. Gak apa-apa, saya temennya kok. Temen. Ya, saya baru tahu hari ini. Aduh, saya berarti jadi tetangga yang kurang baik ini. Saya baru tahu kalau dengan Pak Arif kita bertetangga ya. Oke, Pak Arif, Bu Heni apa kabar? Alhamdulillah sehat baik. Ya. Diskusi kita memang tidak terlalu panjang waktunya, tapi mudah-mudahan akan berdampak banyak untuk mendengar. Dan juga saya sedang live streaming di TikTok. Bagi Anda yang sudah melihat VT saya sebelumnya, Anda bisa berkomentar di situ. Informasi yang Anda dengarkan hari ini Anda dapatkan lewat apa? Lewat TV, koran, radio, media sosial, atau hanya dari grup WhatsApp ya? Anda silakan tulis komentar di situ, nanti kita akan bacakan komentar Anda. Namun Ibu Bapak, kita akan dengarkan dulu ya. Ini sebuah wawancara singkat sekitar 7 menit. Valerie Julian, ini Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, dengan wartawan senior RRI. Kita akan dengarkan dulu. Okay. Ibu Valerie, could you introduce yourself to all RRI's listeners, and also perhaps share your role in the United Nations with us, please? Hai, apa kabar pendengar RRI? Nama saya Valerie Julian. Saya adalah Kepala Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia. I've been working at the United Nations for almost 3 decades. And I've started my duty in Indonesia in October 2020. Previously, I was stationed all over the world, from Eastern Europe to Africa, Latin America, and Asia. Actually, I was in Nepal just before coming here. As the representative of the UN Secretary General in the country, I consider that one of my roles is to bring the UN closer to the people we serve. And in that case, the Indonesian people, the Indonesian government. As UN, we prioritize the people who risk being left behind because of their geographic location, their gender, their social or economic situation, their sexual orientation, their disability, etc. And to do this, I coordinate the work of 25 UN agencies on the ground. I believe you're familiar with names like UN Women, UNICEF, WHO, UNESCO, UNDP, etc. When I say I coordinate, it means that I ensure that jointly the UN agencies address the development needs of the country and the challenges such as the COVID pandemic, climate emergency, and the growing inequalities. But of course, the UN does not work alone. We work jointly with the government, with civil society, with academia, and finally with the media. And that is why I'm particularly happy to be here with you today to recognize and reiterate that media has a critical role to play in democracy. And today, being World Radio Day, we can discuss the specific role of radio. Thank you so much. Thank you very much, Bu Valerie. Second question is, how does the UN perceive radio as a trusted public information tool, and what is the
significance of today's World Radio Day? Radio is actually my favorite media when it comes to getting news. Because radio, in my view, is one of the most reliable media globally. And it's not only in my view, many polls actually indicate that. Because it provides a unique way to access trustworthy journalism. And it has been so for more than a century. And what is interesting is that radio continuously adapt and develop its capacities. It means including technological innovation in order to serve better its listeners. And in fact, if I may say, I believe that the future of radio is not radio. What I mean by that is that, you all remember what we called radio. It was this little black box, with round button that relied heavily on batteries. And that is not radio anymore. Today, radio is in our palm. It's actually our mobile phone. But radio is what we listen to, no matter, irrespective of the box that we use. And what used to be also AM, FM channels, now are digital, streaming online. This is the way we listen to radio. So this year's World Radio Day commemoration highlights the issue of radio and trust. And when we talk about trust, we talk about the trust in radio journalism, trust in accessibility, and trust and viability of radio station. So let us look one after the other. Trust in radio journalism. It's about producing independent and high quality content. It's about respecting the basic ethical journalism standards. Actually, during the pandemic, we could see how these ethical standards were actually essential. And when they were not respected, how masses of misinformation were circulated to poison people's mind. Because misinformation is having consequences for everyone and has become our common enemy. So the UN Secretary General has actually declared a war against misinformation, and he has launched the Verified campaign. And this campaign promotes reliable content as a source for accurate, trusted information issued for the global public good. Verified actually enabled science-backed communication, repackaging UN content in a way that appeals to those vulnerable to misinformation. It is also tailored to reach audiences in their language so that they can understand and on the platform that they use. I really hope that the UN and RRE could join forces in really elevating facts about COVID-19, about vaccines, and that we can jointly increase our efforts in other areas such as climate change, hate speech, gender-based violence, because in those areas too, misinformation prevents progress. Now, the second level of trust is trust and accessibility. And it's about taking care of your audience. And it's not just about retaining our existing loyal listeners, people who feel represented and can access information easily, but it's also ensuring that people with disability are included. For instance, we can optimize the features of digital radio platforms, such as having sign languages or automated subtitles for the hearing impaired audience when they stream, or to have loud announcement of content for the blind listeners. And thirdly, we were talking about trust and viability of radio stations. It's about ensuring competitiveness. How can radio survive when a financial crisis hits the media market? And this actually links the economic survival of radio stations to their ability to attract and retain a large enough base of loyal listeners in order to be sustainable and to embed listener interaction into their business model. Thank you, Bu Valerie. Last questions. Any specific messages you wish to convey to RRE's listeners? I want to congratulate RRE and the listeners and wish you all a very happy World Radio Day. I actually understand that there is a National Radio Day that coincides with RRE's anniversary every 11th September. I would also like to commend RRE for its capacity to innovate and how far RRE has come from its inception in 1945
until today with all its digital outreach. And lastly, because today is World Radio Day, let us recognize the enduring power of radio to promote trusted, reliable information and help build a more peaceful and inclusive world. Terima kasih banyak. Baik, demikian hal yang disampaikan oleh Madam Valerie dari perwakilan PBB di Indonesia. Di bagian awal, Valerie menyebutkan bahwa terus merajut kerjasama dengan berbagai pihak di seluruh negara, termasuk juga di Indonesia. Kemudian mengingatkan bahwa radio sebagai verifikator ya dari berita-berita yang beredar setiap hari. Dan kemudian di bagian akhir, Madam Valerie tentu mengucapkan khusus untuk RRI supaya terus juga berjuang ya untuk bisa menjadi media yang lebih baik, terutama dalam hal menyebarkan informasi. Tapi beberapa hal yang mungkin tidak sempat saya catat dari apa yang disampaikan Madam Valerie, saya ingin tanyakan kedua narasumber saya. Sebenarnya apa yang bisa kita ringkas dari yang disampaikan oleh Madam Valerie ini, Pak Arief? Baik, mungkin dari hasil wawancara Madam Valerie itu kita bisa mengambil beberapa ya mungkin benang merah. Yang pertama adalah mengingatkan kepada insan radio bahwa kita memiliki kekuatan yang mungkin yang sebetulnya dulu adalah sesuatu yang diperhitungkan. Sekarang mungkin sudah harus kembali diperhitungkan dengan tetap menjaga independensi yang salah disebutkan sebagai dasar etika sebagai jurnalistik ya, jurnalisme. Kemudian kita juga harus bisa menciptakan, untuk memperoleh itu, kita harus bisa menciptakan 3 kepercayaan. Yang percaya konten, kemudian kepercayaan accessibility, kemudian terakhir adalah bagaimana kita berupaya supaya stasiun radio itu tetap eksis. Tetap eksis. Itu. Baik, kalau saya memandangnya eksis baik dari segi ekonomi maupun dari segi kinerja mereka sebagai penyampai atau penyebar informasi. Nah dari situ diharapkan bahwa ada kerjasama yang baik dari RRI maupun dengan radio-radio yang lain dan juga dengan radio seluruh dunia yang diwakili oleh PBB untuk menciptakan konten-konten yang positif, yang inovatif, yang inklusif, dan pada akhirnya itu membawa kedamaian kepada seluruh umat manusia. Itu mungkin garis besar yang bisa saya. Mungkin Bu Heni punya di sini. Iya. Terima kasih Kang Subhan. Kalau saya mendengar apa yang disampaikan oleh beliau, pertama tentu saja untuk insan radio punya tantangan yang sangat besar untuk beradaptasi dengan keadaan di masyarakat. Tadi kan ada pesan untuk inovasi dan seterusnya. Yang kedua, ada pesan kuat supaya teman-teman jurnalis di radio juga mengedepankan etika sebagai jurnalis. Terlebih kita masyarakatnya, ya kita harus akui ya, masyarakat masih percaya dengan hoax dan seterusnya ya. Di dalam hal ini radio punya peran sebagai verifikator untuk meluruskan informasi yang mungkin di masyarakat itu bisa macam-macam seperti itu. Yang lain adalah memperkuat peran radio untuk tadi aksesibilitasnya, kemudian untuk apalagi ya tadi untuk disabilitas seterusnya begitu ya. Dan yang paling mendasar adalah bagaimana radio secara umum memiliki peran untuk menghadirkan dunia yang lebih damai. Terlebih dalam situasi pandemi kita ingin ingin dunia yang lebih damai, orang percaya dengan apa yang disampaikan dan yang paling kuat adalah informasinya harus disampaikan secara etika seperti itu. Harus disampaikan oleh Pak. Namun sebelum dilanjutkan, saya baru ingat pendengar dan juga pemirsa RRI Net di YouTube channel RRI Cirebon, kita masih berada di masa pandemi. Kita berada di satu ruangan yang juga cukup untuk kita bertiga, pendengar. Kami hanya mengingatkan soal prokes dan kita menjalankan prokes sejak beliau-beliau ini datang ke kantor kami, dan ruangan ini selalu setiap saat didisinfektan. Jadi insya Allah ruangan ini aman untuk kita bertiga ya. Dan pendengar, bagi Anda yang nanti juga ingin bergabung, saya tunggu Anda. Dari sejak tadi pagi kami menyebarkan pertanyaan lewat sosial media kami. Kalau Anda hari ini mencari informasi, Anda mendapatkannya dari mana? Dari koran, TV, atau radio, atau media sosial, atau hanya dari grup WhatsApp keluarga? Jawabannya? Silakan kirimkan, nanti kita akan bacakan. Dan yang masuk di TikTok juga cukup banyak, nanti kita akan coba bacakan. Siaran langsung kita siang hari ini juga sudah di like sekitar 3.400-an sehingga siang hari ini. Nah, pertanyaan saya begini, sebelum kita jauh-jauh bahas soal ini,
kapan terakhir Bapak Ibu dengar radio sebelum hari ini? Saya setiap hari. Setiap hari? Saya setiap apa hari. yang didengar? Nggak usah nyebut misalnya RRI atau bukan Oh, RRI, iya. tapi apa ya kira-kira? Tausiah dan pengajian. Itu wajib ya? Iya, itu istri saya itu sebelum sholat itu selalu menyalakan radio. Oke. Jadi radionya sudah khusus, udah itu, dan kami matikan ketika saya berangkat pulang, berangkat ke kantor. Berarti kalau misalnya saya jam 7, baru itu jam 7. Berarti hampir 2-3 jam kami mendengarkan. Selalu mendengarkan. Selalu mendengarkan. Nah, untuk di mobil saya harus mengganti kebiasaan saya, Bu. Biasanya saya itu selalu mendengarkan radio. Cuma karena ada istri saya di sebelah saya mematikan dan mendengarkan suara istri saya. Oke. Ya, tapi istri sedang mendengarkan nggak sekarang kira-kira? Moga-moga karena saya sudah pesan tolong dengarkan. Oke. Karena kalau misalnya kurang bagus, insya Allah saya nanti ditegur. Siap. Bu Eni, apa nih? Kapan nih? Dan apa yang didengarkan biasanya? Apa ya, saya sih lebih ke musik biasanya. Ada mungkin sebulanan yang lalu, dan itu di mobil biasanya. Kalau di mobil ya, cari ya macam-macam channelnya, saya dengerin musiknya. Jarang sih yang just mungkin nggak pas jamnya seperti itu. Mungkin yang didengarnya musik. Oke, baik. Ya, kita akan lanjutkan ini. Survei sejak tahun 2015, memang pendengar radio itu berkurang drastis, Pak. Betul. 2015 itu surveinya yang dilakukan AC Nielsen itu berkurang sangat drastis. Namun 2017 nggak tahu kenapa angkanya itu agak naik nih. Agak naik, pendengar betul. radio. Cuma media mereka mendengarkan radionya itu berubah. Dan hanya terkonsentrasi misalnya tadi Ibu di jalan dan seterusnya. Nah, Pak Arief, saya ingin bertanya, kalau mereka mendengarkan hanya dari hasil survei ini mereka hanya mendengarkan satu hari itu sekitar 120 menit. Betul. Nggak lebih dari itu. Ya. Ada potensi misinformasi nggak kalau masyarakat hanya mendengarkan hanya sepintas-sepintas begitu? Salah satu kelemahan radio adalah selintas. Itu dia ya. Ya, jadi mungkin saja 120 menit itu tidak stay Tidak tune di 120 menit, iya. di satu stasiun. Iya. Pindah-pindah ya. Pindah-pindah. Kemudian juga mohon maaf, model istri saya kalau mendengarkan radio itu ya sambil memasak segala macam. Jadi memang tidak Iya. itu. Dan itu potensinya sangat luar biasa menciptakan pemahaman yang kurang tepat. Saya tidak bisa mengatakan gagal paham, tapi kurang tepat. Contohnya ketika misalnya beruntung istri saya suka check and recheck. Jadi artinya ketika dia mendapatkan informasi dari radio kurang mengena, maka dia akan cari informasi. Ya, minimal sekali mencari informasi ke saya dulu gitu. Ke saya Verifikatornya. dulu. Verifikator. Ke saya dulu, baru kalau saya sudah dapat itu saya cek yang lain. Itu. Jadi potensinya sangat luar biasa. Karena mendengarkan, saya pikir bukan mendengarkan ya, tapi mendengar. Karena kalau mendengarkan kan kita perlu konsentrasi. Kalau konsentrasi itu insya Allah fokusnya itu akan, pesan itu akan kita tangkap dengan utuh. Tapi kalau mendengar, insya Allah mendengar. Ya, mendengar hanya selintas. Selintas. Kalau kita sering dulu oleh guru-guru kita masuk telinga kiri, keluar telinga kanan gitu ya. Jadi tidak sempat nyendap di otak kita. Nah, itu mendengar. Artinya ya kebayang gitu dari 120 menit. Sekian ribu kata dan yang ngendap ke kita mungkin cuma beberapa saja. Dan itu kadang-kadang tidak merupakan satu rangkaian yang utuh. Mungkin saja dia dengar tentang vaksin, tiba-tiba mendengar tentang kecelakaan di Blitar, tidak mendengar dangdut segala macam. Wah, itu. Oke, sayangnya begini Pak Arief, saya Bu Heni, sayangnya yang melakukan verifikasi itu mungkin hanya sebagian kecil saja, termasuk istrinya Pak Arief. Sebagian yang lain mereka kalau nonton berita atau mendengarkan berita atau apapun itu kan langsung main share-share aja tuh. Nah, apa sih apa yang sedang terjadi di masyarakat kita, Bu Heni sebenarnya? Ya, masyarakat itu kan sedikit yang mau melakukan peran klarifikasi seperti itu, dia telan bulat-bulat seperti itu ya. Yang terjadi di masyarakat ya serba instan ya. Apa ya? Mereka merasa hebat kalau menyebarkan pertama kali atau gimana? Nah, itu mungkin bisa jadi seperti itu. Bisa satunya. jadi. Artinya juga menggambarkan bahwa proses edukasi ke masyarakat itu kurang. Bagaimana kita menerima sebuah informasi sebelum kita tafsirkan, apalagi sebelum kita sebarluaskan seperti itu. Edukasinya mungkin belum maksimal. Bagaimana kehati-hatian menerima informasi seperti itu. Oke, kalau hari ini 2022 perayaan Hari Radio Sedunia. Bapak Ibu sudah merasakan bahwa radio terutama, kita tidak bicara medium yang lain, sudah menjadi verifikator.
Untuk itu belum mungkin ya. Atau mungkin karena pada saat saya mendengarkan radio, programnya sudah. Jadi kita memang ya mungkin merindukan ya salah satu bahwa ketika misalnya saya mengalami kebingungan, istri saya nanya ke saya harus bertanya ke siapa. Salah satu yang bisa menjadi sumber informasi sebaiknya memang media mainstream. Salah satunya adalah radio. Tapi saya pikir radio juga tidak selamanya bisa mengakses informasi secara cepat. Contoh misalnya kita ada satu informasi yang terkait dengan hoax pandemi lah. Saya pikir salah satu peran radio untuk menjadi information, kemudian justifikasi segala macam itu harusnya mereka sisipkan dalam setiap siaran. Kita tidak minta mereka setiap 5 menit mengutarakan itu, tapi minimal di awal mereka tadi mohon maaf saya tadinya mengingatkan juga bahwa kami melakukan ini secara prokes dengan sangat ketat. Bo ya di belakang juga begitu. Nanti ingatkan saya ya. Gitu. Jadi coba 1-2 menit Bu. Cuma 1-2 menit. Tapi itu tanggung jawab sosial kita sebagai media untuk mengingatkan masyarakat bahwa kita masih ada dalam pandemi gitu. Ya ada 1-2 menit lah. Kalau saya meskipun tidak setiap saat mendengarkan RRI khususnya, tapi saya menyimak Instagramnya Kang. Mengikuti media sosialnya. Mengikuti Instagramnya, Instagram RRI Cirebon. Saya sering melihat misalnya ada edukasi tentang ekonomi dari OJK dan seterusnya, kemudian tentang vaksin dan sebagainya. Saya kira peran-peran itu dilakukan meskipun misalnya seperti saya tidak sempat mendengarkan itu, tetapi saya melihat bahwa ada proses verifikasi dari radio ini untuk meluruskan beberapa informasi yang mungkin berkembang di tengah masyarakat. Artinya itu dilakukan gitu kan. Kalau saya lihat dari Instagramnya. Terima kasih untuk itu. Meskipun mungkin pada saat itunya saya nggak menyimak. Nanti saya juga ingin membuat bridge antara obrolan kita mengenai radio dengan media sosial karena semua hari ini kita bicara soal konvergensi media. Nanti kita akan lanjutkan. Saya ingin putarkan satu buah lagu. Mudah-mudahan ibu bapak suka dengan lagu ini dan setelah ini saya ingin masuk soal keberadaan media sosial dan juga hoax yang mengikutinya. Dan belum tentu juga media mainstream lepas dari hoax kan? Betul. Nanti kita akan lanjutkan, pendengar tetaplah bersama kami. Saya ingin putarkan ini lagu cukup lama sebenarnya dari The Course Radio. Wow. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon dan kita berada di dialog khusus. Saya ingin menyapa beberapa yang sudah memberikan tanggapan. Ini dari Bogor, Akomo mengatakan lewat media sosial mereka mendengarkan berita. Kemudian Heri di Tangerang juga sedang mendengarkan. Terus ada di Purworejo ini, Koyum juga mengatakan via sosmed. Karena lebih hemat, cepat, efisien dan fleksibel. Cepatnya saya underline, tapi akuratnya nggak tahu. Kemudian media online katanya lewat TikTok, kemudian ada juga lewat TikTok, lewat media online, lewat TikTok banyak ini. Nah, mengenai konvergensi media, saya ingin masuk ke situ dulu. Semua media sekarang konvergensi media pindah melebarkan ya. Kalau radio tidak hanya di radio, tapi ada di online, ada di medsos, dan seterusnya. Satu ketika saya pernah mengkritisi, nggak tahu nih namanya mengkritisi atau bukan ya. Di TikTok itu saya pernah mengkritisi ada sebuah koran, berbasisnya koran nih sebenarnya. Basicnya dia koran, tapi sekarang sudah di online juga, dan juga dia punya akun di TikTok. Satu ketika dia membuat berita, tapi akhir kalimat dari wartawannya menyebutkan gini. Sampai berita ini diturunkan, itu khas ya, bahasa wartawan ya. Sampai berita ini diturunkan, kami belum mengetahui kejadiannya di mana. Bagaimana mungkin seorang jurnalis memuat sebuah berita, dia sendiri nggak tahu kejadiannya ada di mana. Dia nulisnya di mana ya? Tanggung jawab terhadap 5W1H saja tidak terpenuhi. Apa pendapat Bapak Ibu? Pak Arief dulu deh, silakan Pak Arief. Terkait dengan jurnalis yang mohon maaf
mengabaikan 5W+1H itu menurut saya satu hal yang sangat sangat apa ya, naif ya, kalau misalnya mereka tidak tahu apakah ini terjadi di mana segala macam. Itu merupakan satu ini. Tapi itu juga mungkin karena semangat untuk menyebarkannya terlalu luas, terlalu kuat gitu. Jangan sampai media lain duluan. Ya, begitu. Karena saya juga pernah punya mahasiswa yang wartawan, dia itu dimarahin oleh redaksinya hanya gara-gara dia terlambat menulis satu berita yang waktu itu cukup di Cirebon. Jadi mungkin sekarang wartawan itu mencoba untuk menulis apa saja yang ada di benaknya, walaupun itu tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Dan yang mohon maaf, yang sering saya juga kritisi adalah di media online itu kadang-kadang wartawan dengan redaksi editornya sama. Iya. Jadi kita tidak melalui two step verified gitu ya. Kalau seorang wartawan ya sebaiknya di verified oleh redaksi atau editor lah. Jangan dia sendiri yang nulis, dia sendiri yang memverifikasi. Jangan-jangan saya khawatir dia sendiri yang membaca. Dia sendiri yang publish juga. Gitu. Yang publish juga. Sementara kalau di RRI itu gambarannya kita akan melewati 2 kali desk, Pak. Jadi berita itu datang dari lapangan di desk pertama, kemudian di desk kedua dan berakhir di pemimpin redaksi baru bisa masuk ke sini. Dan desk akhirnya ada di penyiar. Penyiar itu boleh melakukan ini, boleh disiarkan atau tidak. Jadi artinya ada step-stepnya untuk sebuah berita itu disiarkan. Betul. Saya ke Bu Heni. Bu Heni, saya juga tahu Bu Heni aktif tentu di Bawaslu, di KPU dan seterusnya. Hari-hari ke depan kita akan makin panas sepertinya, Bu. Sepertinya begitu. Sepertinya, betul. Akan makin panas. Bagaimana masyarakat harus memilah-milah informasi nih, Bu, nih, supaya nanti tidak terjebak lagi seperti yang sudah-sudah ini. Gimana nih, Bu? Ya, Kang, di 2022 tahun politik sudah dimulai. Itu puncaknya Pilpres 14 Februari 2024, kemudian Pilkada serentak 27 November 2024. Nah, kita harus belajar dari terutama 2 kali pemilu terakhir, 2014, 2019. Jangan sampai kita jadi masyarakat yang terbelah. Nah, cuman nggak tahu juga nanti polarisasi politiknya begitu ya. Yang jelas apa yang kita pelajari dari 2 kali Pilpres itu, yang pertama masyarakat jangan langsung percaya dengan informasi yang berkembang di sosial media. Banyak yang memberikan edukasi, dicek dulu nih sumbernya dari mana, ciri-ciri yang bukan saya itu seperti apa. Itu harus terus digencarkan, Kang. Kalau itu nggak terus nggak dikampanyekan, masyarakat akan seperti kemarin. Yang kedua, masyarakat harus lebih cerdas lagi memilah-milah informasi yang memang dibutuhkan untuk pendidikan politiknya. Jadi tidak sekedar ngambil dari mana, sumbernya tidak terpercaya seperti itu. Nah, itu saya kira poin penting di situ. Poin pentingnya di situ ya. Begitu. Tetap masyarakat pun harusnya jadi verifikator ya. Jadi verifikator untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Jangan mudah untuk memberikan komentar, apalagi share informasi nggak jelas, tanpa mencari informasi yang lain. Saya di awal sempat mengatakan begini, Pak Arief. Potensi terjadinya hoax itu kita tidak melulu menyalahkan media sosial. Faktanya hoax juga terjadi di media mainstream. Nah, saya mungkin nggak punya catatannya, tapi mungkin Pak Arief ada catatannya. Kenapa media mainstream juga berkontribusi di situ gitu? Ya, memang ya patut disayangkan gitu. Saya juga entah minggu kemarin atau 2 minggu yang lalu ada satu media mainstream yang ya istilahnya mungkin lolos ya berita yang belum verified, sehingga itu sempat membuat gonjang-ganjing di kalangan kami. Kenapa sih sebuah yang sudah sangat established gitu, yang katanya sih nyamuk lewat aja tahu gitu, itu kok berita itu bisa masuk dan tersebar, walaupun itu cepat di delete, tapi siapa yang tahu bahwa yang membaca itu kan sudah banyak gitu, dan juga mereka mungkin sudah screen capture kan. Nah gitu, dan sayangnya lagi memang karena kita percaya banget dengan media tersebut, di capture kemudian di share, dan ya ketika media tersebut melakukan klarifikasi juga mereka lebih percaya pada informasi yang pertama. Informasi yang pertama itu jauh lebih ini katanya, sehingga yang kedua itu dianggap sebagai hanya pembenaran terhadap kecerobohan wartawannya. Oke, baik. Ini ada Pak Yana ini. Apakah masih relevan radio bisa mempengaruhi opini, mindset pendengarnya agar
katakanlah menuruti apa yang dikatakan penyiar atau dari program radio tersebut. Dari Losari ini. Oke. Pendengar yang ingin bergabung silakan kami tunggu ya melalui Masih telepon ya. ya. Silakan Pak. Masih ya? masih peran masih. seperti itu. Masih. Iya. Jadi kalau untuk menentukan pola pikir itu kita sebagai manusia sudah sadar bahwa kita kekurangan, kekurangan informasi, dan kita pasti mencari orang yang bisa memenuhi kebutuhan informasi itu, media apapun sebetulnya. Dan biasanya radio itu punya kedekatan, salah satu keunggulannya adalah kedekatannya, personalnya. Karena kita penyiar itu, semua penyiar itu akan audiens itu bukan orang banyak, bukan massa, tapi personal. Dan dalam bahasa komunikasi yang dilakukan secara antar personal itu adalah yang paling efektif untuk mengubah pendapat. Lebih kuat pesannya. Betul, dibanding dengan misalnya televisi yang menganggap kami adalah hanya objek saja. Tapi kalau radio itu lebih personal. Lebih gitu personal. Ya. Maka penyampaian penyiar juga harusnya lebih bisa mengena ke ruangan-ruangan betul, mereka. Itu masuk ke ruangan publik mereka, masuk ke dalam ranah pengalaman mereka. Aktivitas Dan mereka. betul. Mereka, Betul. Dan ketika mereka merasa kurang nyaman pun mereka bisa langsung tanda kutip kontak interaksi dengan penyiar gitu. Oke. Itu saya pikir itu satu kekuatan yang luar biasa. Ya, ini di ujung telepon ada Pak Didi ya. Halo, assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Subhan. Ya, silakan, ini ada Bu Heni dan juga Pak Arif nih, silakan. Baik, terima kasih Bu Heni, Pak Arif, terkait dengan hari ini merupakan hari Radio Dunia tanggal 13 Februari. Bagaimana radio dan terus mendapatkan kepercayaan dari para pendengarnya. Nah, di tengah arus globalisasi yang sangat tinggi intensitas terhadap digitalisasi dan lain sebagainya, perkembangan teknologi, bagaimana khususnya Radio Republik Indonesia dapat dipercaya oleh pendengarnya untuk menjadi sumber informasi yang utama dibandingkan dengan media-media lainnya di Indonesia. Saya kira itu saja yang baik. Terima kasih Pak Didi. Waktunya untuk sudah menelpon kami di 02318493259. Ada yang bisa ditanggapi sedikit? Ya, satu-satunya cara untuk mendapatkan kepercayaan adalah independensi. Jadi walaupun ya tanda kutip lah RRI ini plat merah, itu saya pikir juga tidak harus melulu menjadi corong dari pemerintah. Ya, kalau tadi dikatakan oleh Madam Valerie itu accessibility. Jadi tidak hanya soal bagaimana kita mengakses, tapi juga kita harus memberikan ruang bagi disability, kemudian mungkin juga orang minoritas. Jadi dengan begitu bahwa oh iya ternyata RRI itu merangkul semuanya gitu. Tidak hanya akademisi saja gitu atau itu saja, sehingga mereka akan oh ya RRI memperhatikan kami, RRI memberikan ruang, dan RRI juga memberikan peluang kepada kami untuk menyampaikan informasi. Baik, dan sekarang saatnya Anda dengar dan bicara di RRI gitu ya. Jadi kami sebagai radio publik itu memberikan kesempatan seluas-luasnya. Bahkan direksi terdahulu mengatakan RRI itu rumah rakyat Indonesia, Pak. Betul. Jadi mereka bebas untuk bisa menyampaikan apapun, tapi yang terverifikasi ya, bukan hoax. Oke, pendengar, kita harus istirahat dulu sebentar, tapi setelah ini waktu kita juga tidak banyak. Saya ingin memberikan challenge kedua-duanya untuk baca berita, Pak. Jadi saya akan kasih ini, silahkan dipelajari dulu 1 menit ya. Nanti tolong dibacakan beritanya. Nanti tim akan menilai yang mana yang bagus ini ya. Tapi pendengar, sebelum kita istirahat, tahukah Anda pendengar bahwa radio gagal adalah radio yang memenuhi 4 unsur ini. Yang pertama adalah pemancarnya buruk, yang kedua penyiarnya buruk, yang ketiga cara menyampaikannya buruk, dan yang keempat adalah program siarannya yang buruk. Maka mudah-mudahan radio-radio yang Anda dengarkan adalah bukan radio gagal. Anda sedang mendengarkan dialog khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon. Baik, kita akan lanjutkan, dan pendengar, seorang penyiar radio atau seorang pembaca berita, dia harus punya waktu beberapa saat untuk menyiapkan apa yang akan dia baca. Jadi dia harus reading dulu,
sehingga kemudian ketika mikrofon on dia tidak salah-salah lagi di udara. Jadi sebelum break tadi saya kasih challenge dulu, dua-duanya sudah saya berikan kesempatan untuk baca. Saya nggak tahu mereka memanfaatkan waktu itu atau tidak ya. Kita langsung ya Pak ya, nanti Ibu Hendy dulu. Setelah Ibu Hendy selesai langsung ke Bapak deh. Oke, siap. Saya kasih musik, silahkan berbicara di atas musik ini. Oke. Pendaftaran Jakarta Kota Cirebon telah dibuka pada 10 hingga 26 Februari 2022. Setelah pendaftaran ditutup, maka akan dilanjutkan melalui audisi pertama pada 26 hingga 27 Maret 2022. Pada audisi nanti akan menyaring peserta menjadi 11 pasang atau 22 peserta. Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Cirebon, Dr. Andes Henry David MSI menjelaskan, event kreatif ini merupakan kegiatan positif dan bermanfaat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki Kota Cirebon, baik dari sisi sejarah, pariwisata, dan budaya. Target dari pelaksanaan ini agar Kota Cirebon memiliki putra-putri yang bersumber daya unggul untuk bisa mempromosikan potensi Kota Cirebon, utamanya sektor budaya dan pariwisata. Pemerintah daerah Kota Cirebon melakukan komunikasi publik dengan para pelaku usaha. Pemahaman diberikan sehingga Kota Cirebon bisa secepatnya keluar dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3. Sekretaris Daerah Sekda Kota Cirebon, Dr. Andes Haji Agus Mulyadi MSI, mengatakan komunikasi publik ini untuk memberikan pemahaman tentang situasi pengendalian pandemi COVID-19. Sekda berharap pelaku usaha turut mendukung regulasi yang diterapkan sehingga kasus positif COVID-19 di Kota Cirebon bisa menurun. Sementara itu, menyinggung jam operasional pasar tradisional, menurut Sekda juga telah diatur di surat edaran. Lenggang. Anda sedang mendengarkan dialog khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon. Oke, saya akan tanya timnya Bu Henny mana nih, timnya Bu Henny nih? Timnya Pak Arief. Jadi yang menang yang mana ini? Yang menang yang mana ini? Oke, jadi jangan anggap remeh seorang pembaca berita karena dia harus punya waktu lama sekali untuk bisa memahami kata per kata begitu ya, sampai kemudian mana yang harus kita coret, mana yang harus kita tambahkan dan seterusnya. Sudah bisa merasakan ya? Ya. Mau coba lagi? Terima kasih. Cukup mendengarkan aja ya. Tolong jangan ambil alih pekerjaan saya. Oke, ini bagian akhir. Kalau kita bicara soal disabilitas, tadi Madam Valerie menyebutkan soal itu, sedikit soal disabilitas, maka sebenarnya apa yang harus kita maknai dari soal ini? Apakah kita hanya memberikan kesempatan bagi mereka yang mohon maaf disabilitas untuk siaran di radio, atau kontennya sebenarnya yang harus kita perbaiki? Silakan. Boleh saya, Kang? Ya, kalau menurut saya yang pertama selain dari sisi menghadirkan mereka sebagai narasumber, yang kedua adalah soal isu yang dimunculkan. Dari sisi pelayanan publik misalnya trotoar yang ramah terhadap kelompok disabilitas, apakah sudah tersedia atau belum? Banyak trotoar yang justru tidak ramah, naik turun naik turun. Seperti yang kedua, isu-isu terhadap mereka soal pendidikannya, bagaimana pendidikan, kemudian di kesehatan. Dan yang paling penting karena kita akan di tahun politik, bagaimana kelompok disabilitas juga melek politik, diberikan informasi tentang politik yang akan berkembang di negara kita seperti itu. Jadi soal isu seperti soal itu. Isu ya. Soal isu ya. Silakan Pak. Ya, selain juga menghadirkan mereka di studio, memang konten itu harus. Konten, ya. Jadi kalau boleh saya kutip pernyataan dosen saya dulu, untuk menumbuhkan konten itu maka kita harus menanyakan kepada mereka sebetulnya apa sih yang mereka butuhkan terkait dengan informasi yang selayaknya kami orang yang normal katanya mengetahui apa sih yang seharusnya yang mereka butuhkan itu apa. I tell you what you need, tapi please tell me what you need. Begitu. Jadi dengan begitu, dengan memanfaatkan media radio, insya Allah informasi yang disebarkan oleh kaum disability itu bisa kita pahami dan kita bisa lakukan perubahan terkait dengan perilaku kita terhadap mereka. Baik, sayang sekali ini Bapak Ibu, waktu kita sudah habis. Bahkan untuk closing statement pun kita waktunya sudah tidak ada ini. Tapi sedikit saja, saya ingin minta satu kata saja dari Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu mendengarkan kata radio, apa yang terpikir? Satu kata saja, Bu Henny. Informasi.
Informasi. Yang lain dong Pak. Ini jawabannya jangan sampai sama nih Pak. Apa Pak? Satu kata radio itu apa ya? Apa ya? Tapi saya memandang bahwa radio itu pusat informasi ya. Oke. Ya tidak ada yang lain. Oke, saya bicara dengan dua akademisi, jadi dua-duanya informasi, betul. Kalau 2 atau 3 ada musik sebenarnya. Cuma dikit ini Satu aja ya. Oke. Terima kasih Bu Eni sudah hadir. sama-sama. Pak Arief, terima kasih. Saya berharap mudah-mudahan diskusi ini bukan diskusi terakhir. Mudah-mudahan di satu saat kita akan berdiskusi mungkin soal lain. Ya. Monggo. Dan pendengar, kami harus segera akhiri diskusi kita hari ini dalam dialog khusus World Radio Day tahun 2022. Saya M. Subhan undur diri, terima kasih dan mudah-mudahan pendengar kita bisa mengambil banyak hal dari diskusi ini dan tetaplah mendengarkan radio karena kami tetap berusaha untuk menghadirkan informasi-informasi yang terverifikasi. Saya M. Subhan undur diri, selamat siang. Baru saja usai dialog khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon. Baru saja usai dialog khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon.